Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lipia Raung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS yang berjudul Pengadilan HAM Tokyo atau yang bisa disebut dengan Tokyo Tribunal. Pengertian: International Military Tribunal for the Far East disingkat IMTFE juga dikenal dengan nama Pengadilan Tokyo, Pengadilan Kejahatan Perang Tokyo, atau kadang hanya disebut pengadilan saja, adalah pengadilan internasional yang mulai diselenggarakan pada 3 Mei 1946 dengan tujuan untuk mengadili para pemimpin Kekaisaran Jepang atas 3 kategori kejahatan: kelas A, kejahatan terhadap perdamaian; kelas B, kejahatan perang; dan kelas C, kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dilakukan selama Perang Dunia II. Kelas pertama merujuk pada konspirasi bersama mereka untuk memulai dan menjalankan perang, dan dua yang terakhir merujuk pada kekejaman, di mana salah satunya yang paling terkenal adalah pembantaian Nanking. Sejarah: pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki berhasil dibombardir oleh pihak lawan. Bom tersebut mengakibatkan puluhan hingga jutaan manusia tewas. Kekuatan Jepang pun mulai lumpuh dan membuatnya mulai menarik pasukan dari negara-negara yang didudukinya, termasuk dari Indonesia. Kekalahan telak Jepang dari sekutu oleh 2 serangan bom nuklir tersebut membuatnya kehilangan kekuatan dan melumpuhkan kaki militernya dengan segera. Pada akhirnya, Jepang menyerah tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945 dan kemudian menandatangani surat pernyataan menyerah pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri di Teluk Tokyo. Akibat kekalahan Jepang tersebut, mulai timbul gagasan pembentukan pengadilan internasional untuk penjahat perang Jepang, muncul dari negara-negara sekutu yang berkepentingan atas Jepang pasca Perang Dunia II, yaitu Amerika, Inggris, Uni Soviet, dan China. 3 Mei 1946 mulai terselenggaranya Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh atau International Military Tribunal for the Far East (IMTFE), dikenal dengan nama Pengadilan Tokyo atau Pengadilan Kejahatan Perang Tokyo. Namun, sebelum terbentuknya Pengadilan Tokyo ini, telah dibentuk sebuah pengadilan militer internasional (IMT) terdiri dari hakim-hakim asal Amerika Serikat, Inggris Raya, Perancis, dan Uni Soviet. 3 kategori kejahatan dalam Tokyo Tribunal. Menurut Pasal 5 Charter of the International Military Tribunal for the Far East Piagam Pengadilan Tokyo, ada 3 jenis kejahatan, yakni 1. Kejahatan kelas A adalah kejahatan terhadap perdamaian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf A, berisi kejahatan bagi mereka yang berpartisipasi dalam konspirasi bersama untuk memulai dan berperang. 2. Kejahatan kelas B adalah kejahatan perang sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf B yang berisi sebagai pelanggaran terhadap hukum-hukum atau kebiasaan-kebiasaan perang. Yang ketiga, kejahatan kelas C adalah kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf C, berisi kejahatan untuk perencanaan, pemesanan, otorisasi, atau kegagalan untuk mencegah pelanggaran tersebut. Kejahatan Jepang didasarkan pada kejahatan yang dilakukan Jepang terhadap penduduk Cina Nanking yang begitu keji. Lebih dari 350.000 penduduk Nanking dibantai, disiksa, dan diperkosa oleh tentara Jepang dalam waktu yang tidak begitu lama, dari mulai Desember 1937 sampai Januari 1938. Peristiwa pembantaian Nanking merupakan salah satu tragedi yang paling berdarah dari Perang Dunia II di daratan Asia antara Jepang dan China. Secara keseluruhan dilaporkan korban tewas penduduk Cina selama 8 tahun perang, dari tahun 1937 sampai 1945, mencapai 19 juta jiwa. Selain di Cina, Jepang juga melakukan sejumlah kejahatan-kejahatan serius lainnya selama Perang Dunia II di negara-negara Asia Pasifik seperti Filipina, Malaya, Malaysia, Australia, Birma, dan sebagainya, termasuk juga penyerangan secara mendadak terhadap pangkalan AL Amerika di Pearl Harbor, Hawaii, yang menewaskan ribuan orang dan menghancurkan armada
AL/AS pada 7 Desember 1941. Putusan hukum. 1. Prinsip nullum crimen sine lege atau asas legalitas bukanlah suatu prinsip keadilan, melainkan sebuah kebijakan negara untuk melindungi warga negaranya dari kesewenangan-wewenangan pengadilan. Kebijakan pelanggaran terhadap ex facto law, hukum berlaku surut, tidak terlalu digunakan dalam hubungan internasional. 2. Hukum positif undang-undang. Inkonsistensi dengan keadilan, maka keadilanlah yang harus didahulukan. 3. Kendati pun perbuatan terdakwa adalah legal, namun perbuatan tersebut sedemikian tercelanya sehingga keadilan membenarkan penghukuman perbuatan tersebut. Dakwaan Tokyo Tribunal. Tokyo Tribunal tahap pertama mendakwa 28 petinggi Jepang dengan dakwaan 1. Telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian berupa perencanaan, pemufakatan, dan menjalankan perang agresi terhadap negara-negara sekutu. 2. Telah melakukan kejahatan perang, yakni mengobarkan Perang Dunia Kedua dengan melanggar hukum dan kebiasaan perang. 3. Telah melakukan kejahatan kemanusiaan selama perang berlangsung di wilayah-wilayah yang diduduki atau dikuasai Jepang, seperti pembantaian, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan perbudakan. 5. Pasal 5 Charter of the International Military Tribunal for the yang berisi yurisdiksi material tidak mencantumkan sanksi pidana sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. 5. Para terdakwa menolak semua dakwaan dengan dalih bahwa Jepang bukanlah state party. Negara peserta Konvensi Den Haag 1907 yang menghasilkan hukum perang mengenai alat dan cara berperang, means and the method of war. Lanjutan. Pidana mati dengan cara digantung terhadap 1. Jenderal Doihara Kenji, Kepala Staf AU. 2. Baron Hirota Koki, Menlu. 3. Itagaki Seishiro, Menteri Perang. 4. Jenderal Keimura Heitaro, Komandan Militer Jepang di Birma. 5. Jenderal Matsui Iwane, Komandan Militer Jepang di China. Pidana penjara seumur hidup terhadap 1. Menteri Araki Sadao, Menteri Angkatan Perang. 2. Kolonel Hashimoto Kingoro, penghasut perang. 3. Hata Shunroku, Menteri Perang. 4. Baron Hinamura Kichiro, Perdana Menteri. 5. Hoshino Naoki, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.